Gubernur. Gubernurnya ada 6. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, kejutan sekali Pak Alex. Apa kabar? Pak Alex Nurdin, kandidat Gubernur DKI Jakarta nomor urut 6. Selamat malam Pak Alex. Silakan Pak Alex. Silakan. Bu Dewi. Pak Alex sopan amat sih, dia kagak duduk sebelum kita duduk ya perempuan. Jarang tuh orang Palembang gitu. Bu Dewi. Dia orang Betawi. Iya, dia udah jadi orang Betawi. Tadi dengan teman-teman yang lain nyanyi Yuk Kita Nonton Ondel-Ondel itu ungkapan kegelisahan karena budaya Betawi yang makin kurang ditampilkan atau bagaimana tuh? Kebudayaan Jakarta nih memang kurang ditampilkan ya. Harusnya sebagai ibu kota ini harus punya kebudayaan yang kental sekali. Karena ini adalah ibu kota, jadi kebudayaan itu memang setiap kali orang datang harus ada lagu Nyok Kita Nonton Ondel-Ondel. Gimana? Saya nggak tahu nanti kalau visi misi dari Pak Alex apakah bisa untuk mempertahankan kebudayaan. Itu dia Pak Alex. Udah terbiasa di Sumatera Selatan nanti nyanyi Nyok Kita Nonton Ondel-Ondel aja nggak bisa Pak Alex. Banyak yang meragukan Anda ini Pak. Silakan tuh Pak. Ya memang banyak yang meragukan saya. Dulu pada saat SEA Games yang lalu. Tidak ada satu orang pun barangkali di Jakarta yang percaya bahwa kami di Sumatera Selatan bisa menyelesaikan seluruh pembangunan Venus yang bertaraf internasional sehingga kejuaraan dunia sekalipun bisa dimainkan di sana dalam waktu yang sangat singkat 11 bulan menyulap rawa-rawa 325 hektar di tengah kota Palembang menjadi Jakabaring kota olahraga berstandar dunia. Tapi kabarnya kesehatan gratis itu hanya di kota-kota tertentu saja Pak Alex, tidak merata. Itu kata siapa? Kata Ibu. Nah ini saya jelaskan Ibu bahwa itu penduduk. Jadi penduduk yang tinggal dimanapun Ibu, di desa, dia cukup memperlihatkan KTP. Langsung ke puskesmas. Puskesmas tidak bisa mengobatinya, barangkali karena fasilitasnya tidak cukup dan penyakitnya canggih. Dirujuk ke rumah sakit kabupaten dan kota, rumah sakit umum. Masih belum sembuh, dirujuk ke rumah sakit umum pusat Muhammad Husin di Palembang. Itu rumah sakit umum, namanya Dr. Muhammad Husin, adalah dokter pertama lulusan Stovia Belanda, kakak ibu saya. Kalau tidak sembuh juga di situ, kami terbangkan ke Jakarta. Kami rujuk ke Cipto Mangunkusumo atau rumah sakit Yayasan Harapan Kita. Kalau sakitnya jantung. Jadi ibu sudah ratusan yang dirujuk bedah jantung terbuka, bypass, kelainan ginjal, dan seterusnya. Jadi bukan hanya untuk kota-kota besar, sampai di seluruh, dari desa sampai ke Jakarta. Kami sudah antarkan. yakin tidak Bu? Atau punya fakta lain? Apa yang saya ingin buktikan, apakah bisa kita membawa pasien ke rumah sakit tanpa diminta uang pendaftaran lebih dulu, yang cukup banyak Pak. Itu yang kami inginkan kalau bisa Bapak laksanakan. Terima kasih. Karena Jakarta sekarang ini program berobat gratis itu belum sepenuhnya. Harus mengurus SKTM, surat keterangan tidak mampu yang ribet ngurusnya. RT, RW, lurah, cek ke rumahnya, balik lagi ke puskesmas, ke camat, pasiennya keburu. Ibu-ibu yang ngomong. Tapi kalau yang Anda janjikan nanti akan seperti apa? Karena sistemnya lain. Sistem di Jakarta beda. Dia pakai sistem SKTM. Dan itu pun masih bayar 50% kan. 50%. Nah, kalau orang memang miskin harus mendapat kartu Gakin. Ibu-ibu sangat tidak manusiawi. Orang miskin harus dicap jidatnya dengan cap miskin. Kan kasihan. Sudah miskin harus ngaku miskin. Oke. Nah, yang kami cukup dengan KTP.
Tapi harus rujukan, harus rujukan dengan melalui rujukan melalui puskesmas dulu supaya ini filtering, Bu. Tidak boleh langsung ke rumah sakit kecuali emergensi. Dari puskesmas di wilayah kelurahannya, terus ke wilayah kecamatannya, sebentar Bu ya, ke wilayah kecamatan, terus kota, baru ke Cipto Mangunkusumo. Oh, oke, kita Ibu berikan tanya apa applause tadi, Bu? untuk janji Pak Alex masalah kesehatan. Ada yang ingin bertanya, Ibu? Catet tuh janjinya Pak Alex. Catat itu janjinya, kata Ibu Dewi Motik. Kita beralih dulu ke... Yang di belakang nggak usah teriak-teriak ya. Oke, baik, terima kasih, silakan duduk lagi. Kita sekarang bicara soal pendidikan atau keamanan dulu? Mau tanya keamanan, Silakan. karena udah kalau kesehatan aku udah ngecek, pendidikan aku udah ngecek. Nah bagaimana Pak Alex? Tadi barusan aku dengar namanya tim suksesnya Pak Alex diculik, dibacok tuh Pak. Bapak gimana mau jaga keamanan Jakarta Pak? Tim suksesnya aja dibacok, gimana Pak? Coba Bapak, Ya. menurut Bapak. Ini kan mencerminkan bahwa Jakarta belum aman, Pak Alex. Ya, nah ini. Saya mau tanya dengan ibu-ibu di sini. Ada tidak yang berani pulang naik angkot malam-malam sendirian? Ayo. Ada yang berani tuh Pak, karena terpaksa. Nggak berani kan Bu? Karena apa? Karena Jakarta tidak aman. Aku berani Pak, aku jago pencak. Lain. Ibu ini cuman satu langkah. Kalau yang biasa-biasa tidak berani. Kemarin saja ibu-ibu ada nenek-nenek digerayangi di angkot. Sadis amat yang gerayangin itu, tapi rupanya yang digerayangin itu dompetnya. Jadi tidak aman. Nah, kalau mau bicara soal keamanan, harus orang apapun itu yang diprogramkannya bisa meyakinkan kalau memang dia sudah jalankan dan sukses. Letnan Jenderal Marinir Purnawirawan Haji Nono Sampono pada tahun 98 mengamankan Jakarta. Masih ingat rusuh bulan Mei tahun 98 Jakarta? Pembakaran, perampokan, penjarahan, perkosaan. Yang melindungi rakyat Jakarta, yang melindungi Jakarta. Antara lain adalah pasukan marinir dipimpin oleh Kolonel Marinir Nono Sampono. Rusuh Ambon setelah itu tahun 2000. Yang menyelesaikannya Brigadir Jenderal Marinir Nono Sampono. Jadi kalau bicara soal keamanan, sosok Nono Sampono yang kemudian menjadi Komandan Marinir, Komandan Pas Pampres, Gubernur Akademi Angkatan Laut, Kepala Badan SAR Nasional, mencerminkan seseorang yang sudah pernah melakukan dan sukses. Jadi kami dengan program 1 tahun, 1 tahun insya Allah Jakarta aman. Insya Allah tidak ada lagi yang anarkis. Insya Allah tidak ada lagi geng motor. Insya Allah ibu-ibu bisa naik angkutan umum sendirian tanpa rasa was-was. Ibu-ibu tidak perlu memikirkan khawatir dengan anak-anaknya atau suaminya yang belum pulang. Karena yakin Jakarta aman. Konkretnya seperti 1 apa tahun. Pak Alex? Konkretnya seperti apa? Ada tindakan preventif. Jadi mengkondisikan supaya mensosialisasikan aman itu bagaimana. Kemudian ada tindakan preventif. Itu yang mencegah. Kemudian terakhir adalah tindakan korektif. Yang bersalah melanggar aturan siapapun itu ditindak tegas. Kalau sekarang kan kesannya terjadi seperti pembiaran. Betul kan Bu? Sehingga tambah lama tambah anarkis kita ini. Oleh karena itu harus tegas menegakkan aturan dengan kita mengaktifkan forum koordinasi pimpinan daerah, kemudian Badan Intelijen Daerah, kemudian Badan Penanggulangan Bencana Sosial Daerah. Saya Haji Alex Nurdin, Gubernur Sumatera Selatan, Ketua Gubernur se-Sumatera, insya Allah paham sekali tentang itu, ditambah sosok Letnan Jenderal Marinir Haji Nono Sampono. Oke, kita berikan applause, silakan. Silakan, ada yang bertanya lagi ibu-ibu? Pasti banyak ini. Iya, silakan Bu. Apakah
di kacamata Bapak mengenai kota Jakarta yang ramah, khususnya terhadap lansia Pak, juga terhadap yang berkebutuhan khusus, misalnya mereka yang tunanetra dan mereka yang menggunakan kursi roda. Untuk lansia, untuk berkursi roda, pertanyaannya simpel saja, Bu. Adakah trotoar di Jakarta yang familiar, yang bisa digunakan oleh saudara-saudara kita yang handicap? Tidak ada. Trotoar yang benar itu adalah landai, bukan terpisah, berbentuk pulau-pulau. Trotoar di Jakarta sekarang itu digunakan untuk parkir, untuk dagang, dagang bunga, dan seterusnya. Orang sehat saja, berjalan kaki saja sulit di trotoar itu, apalagi yang berkursi roda. Jadi Jakarta belum ramah untuk ibu-ibu, bapak-bapak yang lansia atau yang berkursi roda. Dan itu tugas gubernur yang baru untuk mewujudkannya. Oke. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih. Ada lagi penanya untuk Pak Alex Nurdin, silakan Ibu. Apa program konkret ya, program maupun kebijakan konkret ya untuk para perempuan-perempuan dan bagaimana Bapak bisa meyakinkan kami-kami ini yang hadir di sini untuk memilih Bapak. Terima kasih. Oke, Wassalamualaikum baik. warahmatullahi Standar wabarakatuh. dunia. Silakan menjawab pertanyaan yang kedua Pak, mengenai kebijakan konkret terkait dengan wanita. Oke. Saya akan berlakukan semua kebijakan untuk melindungi, mendukung hak-hak wanita, baik itu pekerja maupun rumah tangga. Oke, baiklah, kita berikan aplaus. Terima kasih. Ya, pemirsa tuntas sudah jumpa kita dalam Suara Anda Perempuan Jakarta yang mencari gubernur. Dan jangan lupa gunakan hak pilih Anda pada tanggal 11 Juli mendatang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fesi Alwi pamit. Selamat malam, sampai jumpa. Seiring langkah membangun